Salah satu kenapa pantai barat selatan itu selalu minta merdeka dari Aceh, hari ini adalah salah satu jawabannya. Banjir bandang di Trumon itu tidak seperti yang kita lihat di koran-koran itu, pimpinan. 100 kali lebih parah daripada yang kita saksikan di koran-koran itu. Minta agar banjir bandang di Trumon itu dijadikan sebagai bencana provinsi. Terusin pimpinan. Iya. Kami persilakan. Ya, walaupun hana Pak Gubernur, hana pupu pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ya. Saya langsung saja pimpinan. Salah satu, ini mudah-mudahan disampaikan nanti ya Pak Asistennya ke Pak Gubernur. Salah satu kenapa pantai barat selatan itu selalu minta merdeka dari Aceh, saya gunakan bahasa merdeka, bukan dari NKRI tapi dari Aceh. Hari ini adalah salah satu jawabannya. Banjir bandang di Trumon itu tidak seperti yang kita lihat di koran-koran itu, pimpinan. 100 kali lebih parah daripada yang kita saksikan di koran-koran itu. Semua anggota DPRA, Dapil 9, bahkan seluruh anggota DPRA sepakat, tidak terkecuali pimpinan Saparudin yang ada di depan, minta agar banjir bandang di Trumon itu dijadikan sebagai bencana provinsi. Tapi sampai hari ini tidak ada tanggapan sama sekali dari pemerintah Aceh. Saya keliling pimpinan, mulai dari bawah sampai ke atas, kayu berserakan, pohon-pohon besar bertumbangan. Malah hari ini salah satu pesantren dan juga TPA di sampingnya belum sama sekali terbebas dari lumpur yang memenuhi pesantren tersebut. Tadi pagi saya diinformasikan hanya alat berat punya Kodim Aceh Selatan itu pun selangnya rusak. Jadi kita update tiap hari. Pemerintah Aceh saya nggak tahu di mana. Walaupun sudah ada bantuan-bantuan yang sifatnya emergensi, tapi penanganannya maksimal, yang permanen yang kita harapkan pimpinan. Coba ini dipikirkan. Jadi nanti disalahkan lagi orang Barat Selatan kok teriak-teriak terus minta menjadi Barsela. Ini coba. Saya menelepon salah satu kepala dinas, tidak saya sampaikan dinasnya apa. Makanya Pak Dewan katanya, saya minta ditaruh pokir di sini katanya. Jadi ini memang miris sekali. Jadi bukan bantuan-bantuan yang kita antar 1 truk, yang kita antar 2 truk, bukan itu. Malah jujur saya sampaikan, hampir di seluruh bencana di Aceh ini kita terlibat. Tapi memang Trumon ini memang luar biasa Pak Asisten. Ada kawan 1-2 orang minta gubernur turun, ada yang minta ditetapkan ini sebagai bencana provinsi, supaya nanti selesai ada rehab rekon yang diterima oleh masyarakat Aceh Selatan, terutama ladang Derimba itu. Ini belum lagi Singkil yang selalu banjir begitu. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana cara penanganannya secara serius. Dan ini apalagi menjelang bulan 12 ini pimpinan. Ini akan banyak bencana-bencana di seluruh Aceh yang akan terjadi. Walaupun itu tidak kita harapkan terjadi. Tapi kehadiran pemerintah Aceh ini harus maksimal. Jadi kita turunkan ego sedikit begitu. Ini kalau ada pun Pak PJ Gubernur pun juga saya sampaikan. Kita turunkan ego sedikit begitu. Jangan nanti ada orang 1-2 orang yang dekat dengan Pak Gubernur, begitu ada bencana turun begitu. Orang Barat Selatan tidak ada yang dekat sama Pak Gubernur. Jadi sehingga Pak Gubernur nggak turun. Jadi saya betul-betul berharap ini pimpinan sampaikan sama Pak Gubernur, mudah-mudahan beliau mendengar ini. Jadikan sudah selayaknya memang bencana Trumon ladang Derimba Aceh Selatan itu dijadikan bencana provinsi. Sampai hari ini banyak sekali yang masih perlu kita selesaikan pekerjaan di Trumon itu pimpinan. Jadi saya kira pimpinan itu mudah-mudahan menjadi atensi kita semua, dan saya juga berharap kepada pimpinan DPRA untuk memanggil SKP-SKP yang terlibat untuk itu untuk membicarakan ini secara serius.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Masih ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami menambahkan yang dari barat selatan tadi, Pak. Apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, benar Pak. Kami sebelum bergabung di Dewan kebetulan tugas di Badan Penanggulangan Bencana. Mungkin saat bencana di Aceh Selatan belum memenuhi syarat karena baru 1 kabupaten. Tapi kondisi hari ini 6 kabupaten di Provinsi Aceh, mulai Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Kota Subu Salam, Singkil, betul-betul kena bencana alam. Tidak ada alasan untuk tidak menetapkan tanggap darurat provinsi. Mengapa kami katakan perlu tanggap darurat provinsi? Karena dengan ditetapkan tanggap darurat provinsi, kepala pelaksana BPBA, ABI yang ada itu akan menurunkan tim reaksi cepat untuk mendata apa yang terjadi di lapangan. 2 kali 24 jam, tim reaksi cepat harus melaporkan kepada Sekda yang secara ex officio adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Apa yang harus dilaksanakan? Sehingga seluruh dinas dikumpul, Sekdalah selaku ketua BPBA yang bisa mengumpul dinas, sehingga jelas apa yang dilaksanakan. Kami cukup prihatin mendengar laporan dari kabupaten. HGU yang ada khususnya di Singkil dan Subu Salam tutup mata terhadap bencana yang dihadapi oleh masyarakat kita. Ada HGU yang berpuluh tahun mencari nafkah, mencari untung di Kabupaten Aceh Singkil. Di saat bencana mampu hanya membantu 40 sak beras ukuran 5 kilo. Tambah beberapa sak telur yang diberikan kepada masyarakat. Jadi kami harap kepada PJ Gubernur Aceh, dalam hal ini wakili asisten 3, tidak ada alasan untuk tidak menetapkan tanggap darurat provinsi. Kemudian kepada HGU yang ada, ini juga kami himbau melalui Bapak PJ Gubernur, sampaikan kepada mereka, jangan hanya beksa mereka mencari nafkah, mencari keuntungan di daerah Aceh, di saat kita bencana mereka tutup mata. Kepada Pak PJ Gubernur juga kami sampaikan, jalan nasional lewat Brimob di Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Simpang Kiri, kalau hujan itu praktis jalan nasional itu tidak bisa dilewati. Jalan alternatif mutar dari Sultan Daulat lewat Panglima Saman. Panglima Saman itu juga saat ini sudah pernah kami sampaikan, kondisinya rendah, timbun, naikkan pasang talut 1 meter, bisa jalan alternatif mutar untuk menuju Medan. Tapi berkali-kali kita sampaikan, sampai hari ini juga belum ada. Beberapa hari yang lalu juga jalan ruas Trumon Kuala Baru juga terjadi longsor. Langsung kami WA kepala PUPR, dijawab menyatakan akan perintahkan UPTD 10 Melabuh untuk melaksanakan penanganan. Insya Allah laporan yang baru kami terima sampai detik ini belum ditangani. Ini kami mohon perhatian dari Bapak PJ Gubernur. Kemudian ada masyarakat Desa Petampakan, Kecamatan Gunung Meriah, yang desanya juga berbatasan langsung dengan PT Napasindo. Berbatasan langsung. Pemukiman mereka itu sudah sangat terdesak, hanya 1 hektar. Mereka minta kepada perusahaan 4 hektar lagi untuk pengembangan desanya. Nampaknya pihak Napasindo juga belum merespon. Jadi kami mohon kepada Bapak PJ Gubernur, harapan masyarakat yang berada, yang berbatasan langsung dengan perusahaan-perusahaan HGU, masyarakat kita harus diprioritaskan. Jangan hanya pihak HGU yang mendapat prioritas dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.